Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam olahraga. Perkenalkan nama saya Andrea Ganjar Sujatullah, NPM 205 305 1005 dari Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Eh, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari judul penelitian saya, yaitu survei tingkat kemampuan VO2 Max pada siswa ekstrakurikuler bola basket se-SMA Negeri Kota Metro. Latar belakang masalah. Yang pertama, olahraga merupakan bagian dari aktivitas sehari-hari manusia yang berfungsi untuk membentuk jasmani dan rohani yang sehat. Olahraga telah memberikan kontribusi yang nyata bagi kesehatan masyarakat. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan olahraga yang dilakukan di luar jam pelajaran peserta didik, dilaksanakan untuk memperluas wawasan atau kemampuan peningkatan dan penerapan nilai pengetahuan dan kemampuan olahraga. Basket merupakan olahraga yang dimainkan secara berkelompok, yang dimainkan serta memerlukan teknik seperti dribbling, passing, shooting, laying up, dan teknik yang lainnya. Menurut Ahmad tahun 2021. Berdasarkan hasil observasi, peneliti mengamati bahwa adanya keterkaitan antara tingkat kondisi fisik siswa, khususnya VO2 Max, terhadap tingkat kebugaran siswa ekstrakurikuler bola basket di Kota Metro. Peneliti mendapatkan bahwa kebugaran yang dimiliki siswa ekstrakurikuler mudah keletihan melakukan latihan yang berat saat berlangsungnya kegiatan ekstrakurikuler bola basket. Atas dasar permasalahan tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul Survei Tingkat Kondisi Fisik atau VO2 Max Siswa Ekstrakurikuler Bola Basket SMA Negeri di Kota Metro. Identifikasi dan batasan masalah. Yang pertama, terdapat beberapa siswa yang memiliki tingkat kondisi fisik khususnya VO2 Max siswa ekstrakurikuler sehingga mudahnya pemain mengalami keletihan saat melakukan aktivitas fisik yang cukup berat saat latihan maupun pertandingan. Yang kedua, belum terdapat latihan khusus untuk meningkatkan kondisi fisik VO2 Max siswa ekstrakurikuler. Yang ketiga, siswa ekstrakurikuler cepat mengalami kelelahan pada saat latihan maupun pertandingan. Yang keempat, kurangnya kecepatan dan konsentrasi siswa mengejar bola pada saat latihan maupun pertandingan. Rumusan masalah, bagaimanakah tingkat kondisi fisik VO2 Max pada siswa ekstrakurikuler bola basket se-SMA Negeri Kota Metro? Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu dapat mengetahui tingkat kondisi fisik atau VO2 Max pada siswa ekstrakurikuler bola basket se-SMA Negeri Kota Metro. Yang kedua, bagi pendidik sebagai bahan masukan untuk guru pejas orkes dan pelatih ekstrakurikuler bola basket se-SMA Negeri Kota Metro. Yang ketiga, bagi peserta didik untuk sampel sebagai motivasi dan bahan masukan agar lebih giat lagi dalam meningkatkan kesegaran jasmaninya, khususnya di dalam ekstrakurikuler olahraga bola basket. Yang keempat, bagi peneliti selanjutnya untuk pembaca sebagai bahan bacaan, referensi, dan menambah wawasan dalam hal tingkat kondisi fisik, khususnya VO2 Max, kesegaran jasmani. Selanjutnya adalah ruang lingkup. Penelitian ini dengan ruang lingkup survei tingkat kemampuan fisik atau VO2 Max pada peserta ekstrakurikuler bola basket se-SMA Negeri Kota Metro. Tinjauan pustaka survei. Survei merupakan penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Yang kedua, kondisi fisik. Menurut Muhammad Sajoto tahun 1988, menjelaskan bahwa kondisi fisik merupakan salah satu persyaratan yang sangat diperlukan dalam usaha peningkatan prestasi seorang atlet, bahkan sebagai landasan titik tolak suatu awalan olahraga prestasi. Selanjutnya, VO2 Max menurut Toden dalam Ihsan tahun 2013 mengemukakan bahwa VO2 Max merupakan daya tangkap aerobik maksimal menggambarkan jumlah oksigen maksimum yang dikonsumsi per satuan waktu oleh seorang selama latihan atau tes. Dengan latihan yang makin lama, makin berat sampai kelelahan. Yang keempat, ekstrakurikuler
Menurut Subagio tahun 2003 mengemukakan bahwa ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran atau tatap muka, baik dilaksanakan di jam sekolah maupun di luar jam sekolah, untuk lebih memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki siswa di berbagai bidang studi. Selanjutnya nomor 5, bola basket. Menurut Deddy Sumiarsono tahun 2002, permainan bola basket merupakan jenis olahraga yang menggunakan bola besar, dimainkan dengan tangan dan mempunyai tujuan memasukkan bola sebanyak mungkin ke keranjang lawan, serta menahan lawan agar jangan memasukkan bola ke keranjang sendiri dengan cara lempar tangkap atau passing, menggiring atau dribble, dan menembak atau shooting. Metode penelitian, jenis dan pendekatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel. Populasi ini seluruh siswa ekstrakurikuler bola basket se-SMA Negeri Kota Metro. Sampel hanya 80 peserta didik. Variabel penelitian, variabel tunggal yaitu tingkat kemampuan fisik atau VO2 max pada siswa ekstrakurikuler bola basket se-SMA Negeri Kota Metro. Selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini berupa instrumen tes dan observasi. Selanjutnya, validitas dan reliabilitas. Penelitian ini telah melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen yang dapat dilihat bahwa instrumen dinyatakan valid dan reliable. Yang selanjutnya, analisa data. Analisa data menggunakan tes multi-stage fitness atau tes MVT dan norma blip test. Selanjutnya, hasil penelitian. Yang pertama, validitas tes pertama VO2max. Diketahui nilai R hitung untuk tes pertama adalah 0,896 dibandingkan dengan nilai R tabel atau nilai R produk momen, yaitu N dikurangi 2 sama dengan 78. Untuk taraf kesalahan 5%, yaitu sebesar 0,219. Karena nilai R hitung lebih besar dari nilai R produk momen, yaitu 0,89 lebih besar dari 0,219, maka tes 1 tersebut dinyatakan valid. Validitas tes kedua VO2max, diketahui nilai R hitung untuk tes 2 di atas adalah 0,895 dibandingkan dengan nilai R tabel atau nilai R produk momen, yaitu N dikurangi 2 sama dengan 78 untuk taraf kesalahan 5%, yaitu sebesar 0,219. Karena nilai R hitung lebih besar dari nilai R produk momen, yaitu 0,895 lebih besar dari 0,219, maka tes kedua tersebut valid. Yang ketiga, uji reliabilitas. Kita telah mendapatkan nilai indeks reliability atau nilai Cronbach alpha sebesar 0,752. Cara menarik kesimpulan adalah kita bandingkan nilai Cronbach alpha dengan 0,600. Jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,600, artinya instrumen bersifat reliable. Jika dimasukkan ke dalam tabel kriteria reliabilitas, hasil dari perhitungan menunjukkan bahwa reliabilitas tinggi untuk digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, hasil penelitian tabel 5, hasil penelitian tingkat daya tahan aerobik peserta didik laki-laki ekstrakurikuler bola basket SMA Negeri 1 Kota Metro. Untuk pertama, untuk kategori very poor atau sangat kurang, terdapat 3 peserta atau dalam persentase 17,64%. Yang kedua, untuk kategori kurang ada 5 peserta, yaitu 29,41%. Yang ketiga, untuk kategori cukup atau fair, terdapat 7 peserta, yaitu 41,17%. Untuk kategori good atau baik, terdapat 2 peserta, yaitu 11,76%. Dalam SMA Negeri 1 Kota Metro terdapat 17 peserta didik yang mengikuti tes dengan jumlah persentase 99,98%. Untuk tabel ke-6, hasil penelitian tingkat daya tahan aerobik peserta didik perempuan ekstrakurikuler bola basket SMA Negeri 1 Kota Metro. Yang pertama, untuk kategori very poor atau sangat kurang, terdapat 1 peserta,
dengan persentase 14,28%. Untuk yang kedua, kategori poor atau kurang dengan frekuensi dua peserta persentase 28,57%. Yang ketiga, untuk kategori cukup atau fair terdapat 4 siswa atau peserta dengan persentase 57,14%. Jumlah peserta peserta didik perempuan ekstrakurikuler bola basket SMA Negeri 1 Kota Metro yaitu adalah 7 dengan persentase berjumlah 99,99%. Tabel 7, hasil penelitian tingkat daya tahan aerobik peserta didik laki-laki ekstrakurikuler bola basket SMA Negeri 2 Kota Metro. Yang pertama untuk kategori very poor ada 3 peserta dengan persentase 30%. Untuk kategori poor atau kurang ada 3 peserta yaitu dengan persentase 30%. Untuk kategori cukup ada 3 peserta dengan persentase 30%. Untuk kategori baik atau good ada 1 peserta dengan persentase 10%. Jumlah peserta didik laki-laki ekstrakurikuler bola basket SMA Negeri 2 Kota Metro berjumlah 10 orang dengan persentase 100%. Tabel 8 hasil penelitian tingkat daya tahan aerobik peserta didik perempuan ekstrakurikuler bola basket SMA Negeri 2 Kota Metro. Yang pertama dengan kategori very poor terdapat 4 siswa atau peserta dengan persentase 50%. Yang kedua untuk kategori poor atau kurang terdapat 1 peserta yaitu dengan persentase 12,5%. Dan yang ketiga untuk kategori fair atau cukup ada 1 peserta dengan persentase 12,5%. Untuk kategori good atau baik terdapat 2 peserta yaitu dengan persentase 25%. Peserta didik perempuan ekstrakurikuler bola basket SMA Negeri 2 Kota Metro berjumlah 8 orang dengan persentase 100%. Tabel 9 hasil penelitian tingkat daya tahan aerobik peserta didik laki-laki ekstrakurikuler bola basket SMA Negeri 4 Kota Metro. Yang pertama untuk kategori very poor atau sangat kurang yaitu ada 4 peserta didik dengan persentase 30,76%. Yang kedua untuk kategori poor atau kurang terdapat 1 peserta dengan persentase 7,6%. Untuk kategori fair atau baik cukup ada 6 peserta dengan persentase 46,15%. Untuk kategori good atau baik ada 2 peserta dengan persentase 15,38%. Jumlah peserta didik laki-laki ekstrakurikuler bola basket se-SMA Negeri 4 Kota Metro adalah berjumlah 13 orang yang mengikuti tes VO2 Max dengan persentase 99,89%. Tabel ke-10 hasil penelitian tingkat daya tahan aerobik peserta didik perempuan ekstrakurikuler bola basket SMA Negeri 4 Kota Metro. Yang pertama untuk kategori very poor ada 4 peserta dengan persentase 40%. Kedua, untuk kategori very poor atau kurang ada 1 peserta dengan persentase 10%. Yang ketiga, ada kategori fair atau cukup ada 4 peserta dengan persentase 40%. Yang keempat, untuk kategori good atau baik terdapat 1 peserta dengan persentase 10%. Jumlah peserta didik perempuan ekstrakurikuler bola basket SMA Negeri Kota Metro yang mengikuti tes yaitu adalah 10 orang dengan persentase 100%. Tabel 11 hasil penelitian tingkat daya tahan aerobik peserta didik laki-laki ekstrakurikuler bola basket SMA Negeri 5 Kota Metro. Yang pertama, untuk kategori very poor ada 3 peserta dengan persentase 42,85%. Yang kedua, untuk kategori poor ada 2 peserta dengan persentase 28,57%. Untuk kategori fair atau cukup ada 1 peserta yaitu dengan
persentase 14,28%. Untuk kategori good ada satu peserta dengan persentase 14,28%. Jumlah peserta didik laki-laki ekstrakurikuler bola basket SMA Negeri 5 Kota Metro yang mengikuti tes adalah 7 peserta dengan persentase 99,98%. Tabel 12 hasil penelitian tingkat daya tahan aerobik peserta didik perempuan ekstrakurikuler bola basket SMA Negeri 5 Kota Metro. Untuk kategori Volleyball ada 3 peserta dengan 37,5%. Untuk kategori Pur ada 4 peserta dengan 50%. Untuk kategori Fair ada satu peserta dengan 12,5%. Jumlah peserta didik perempuan ekstrakurikuler bola basket SMA Negeri 5 Kota Metro adalah 8 orang yang mengikuti tes PO2 Max dengan presentasi 100%. Pembahasan. Tingkat daya tahan aerobik peserta didik ekstrakurikuler bola basket di masing-masing SMA Metro adalah poor atau kurang. Dengan hasil tersebut diartikan sebagian besar peserta didik ekstrakurikuler bola basket SMA Kota Metro mempunyai aktivitas yang kurang untuk mendukung kebugaran jasmani, daya tahan aerobik. Selain itu, faktor psikologi seperti kelelahan dan tidak ada motivasi saat melakukan tes bisa menjadi faktor kurangnya daya tahan aerobik peserta didik. Berdasarkan pengamatan peneliti, sebagian besar peserta didik ekstrakurikuler bola basket di SMA Kota Metro terlihat kurang dalam melakukan latihan fisik. Peserta didik yang mengikuti ekstrakurikuler bola basket terlihat selama ini lebih banyak frekuensinya pada latihan teknik dan permainan dan kurang dalam latihan fisik. Terbukti dalam jadwal latihan hangat hanya 2 kali dalam seminggu merupakan latihan teknik dan permainan. Sedangkan untuk latihan fisik hanya diberikan saat pemanasan sebelum melakukan latihan inti. Peserta didik ekstrakurikuler bola basket yang tidak memiliki kebugaran yang baik akan mudah merasakan kelelahan dan bermalas-malasan saat jadwal latihan ekstrakurikuler. Terbukti saat latihan peserta didik banyak yang melakukan dengan tidak bersungguh-sungguh. Pembahasan. Dalam ekstrakurikuler bola basket di SMA Kota Metro masih ada beberapa yang belum terorganisasi dengan baik dan juga banyak peserta didik yang tidak bisa mengikuti latihan dengan rutin. Terbukti saat latihan langsung seringkali peserta didik hanya beberapa saja. Lebih dari itu, banyak anggota yang berhenti di tengah jalan dikarenakan motivasi yang diberikan oleh pelatih masih kurang, sehingga minat anggota menjadi hilang untuk terus mengikuti. Jadwal pembelajaran di sekolah yang padat sudah membuat peserta didik ekstrakurikuler bola basket di SMA Kota Metro kelelahan jika tidak memiliki daya tahan aerobik yang baik. Hal itu terbukti saat melaksanakan penelitian. Peserta didik kebanyakan hanya duduk-duduk dan kurang beraktivitas. Dengan demikian, kondisi fisik khususnya daya tahan aerobik peserta didik cenderung kurang dan kurang sekali. Menurut Sukadianto, tahun 2005, Bagian 1, latihan merupakan proses perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu meningkatkan kualitas teknik, kualitas fisik, kemampuan fungsional tubuh, dan kualitas psikis seorang. Selain itu, beberapa faktor lain yang dapat dipengaruhi kebugaran aerobik adalah hereditas, latihan, jenis kelamin, usia, lemak tubuh, dan aktivitas. Menurut Sarkey, tahun 2003, bagian 80. Di dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh menjadi tugas utama bagi seseorang untuk menjaga tubuh agar mempunyai kebugaran jasmani yang baik dengan mengikuti berbagai kegiatan seperti ekstrakurikuler bola basket. Ekstrakurikuler ini mempunyai peranan yang sangat penting untuk membantu tercapainya daya tahan aerobik yang baik. Peserta didik ekstrakurikuler bola basket SMA Negeri Kota Metro dengan jumlah 80 peserta didik yang menjadi sampel penelitian berasal dari berbagai SMA yang ada di Kota Metro. Ada 24 peserta didik dari SMA Negeri 1 Kota Metro, 18 peserta didik dari SMA Negeri 2 Kota Metro, 22 peserta didik dari SMA Negeri 4 Kota Metro, dan 16 peserta didik dari SMA Negeri 5 Kota Metro. Usia sampel berkisar 15 tahun hingga 18 tahun. Kegiatan utama peserta didik adalah mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah.
Seluruh sampel yang mengikuti tes merupakan peserta didik yang rata-rata memiliki pola makan tidak teratur dan kurang sehat, seperti sering mengonsumsi mie instan dan gorengan. Pelatih harus dapat menentukan dosis atau intensitas latihan yang sesuai dengan kebutuhan setiap atlet. Menurut Hadi, tahun 2011 bagian 88, selain dosis latihan, pelatih juga harus mampu mengembangkan psikologi atau kepribadian atletnya. Pelatih juga hendaknya selalu memberikan semangat kepada peserta didik ekstrakurikuler bola basket untuk rajin mengikuti latihan dan mengucapkan terima kasih pada anggota yang rajin mengikuti latihan sehingga peserta didik yang lain akan termotivasi untuk rajin mengikuti latihan. Selain itu, untuk meningkatkan daya tahan aerobik peserta didik ekstrakurikuler bola basket dapat dilakukan dengan meningkatkan latihan fisik. Dapat diambil kesimpulan bahwa tinggi rata-rata tingkat daya tahan aerobik peserta didik ekstrakurikuler bola basket se-SMA Kota Metro yang telah diukur dengan multi-stage fitness test adalah kategori fair atau cukup. Kondisi seperti ini masih kurang baik apabila terus berlangsung selama kegiatan latihan ekstrakurikuler bola basket. Apabila secara persentase peserta didik ekstrakurikuler bola basket yang memiliki tingkat daya tahan aerobik dalam kondisi poor atau kurang lebih banyak daripada yang memiliki tingkat daya tahan aerobik yang baik, sudah dapat dipastikan akan berdampak tidak baik pada penampilan-penampilan peserta didik ekstrakurikuler bola basket se-SMA Kota Metro pada saat mengikuti perlombaan dan kompetisi. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Salam olahraga.